Oke, baik. Kita melanjutkan yang materi kemarin tentang manajemen kinerja ya. Kemarin kan kita terakhir membahas manajemen kinerja ya. Nanti kalau ada tugas dikirim aja nih Bu ya tugasnya. Kalau saya dikirimkan saya sudah saya Iya, terima. sudah dikirim, Pak. Nah, ini kita akan itu merupakan potongan ya, potongan dari balance scorecard. Dan kita bagaimana cara menggabungkannya. Nah ini mungkin pernah dengar ya balance scorecard Bu ya. Ya, di dalam corporate management ini ya. Jadi ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas hari ini. Jadi mungkin ada sedikit tentang diagnosis organisasi nanti ya. Oke. Jadi kita dalam di dalam menilai kinerja itu adalah ada satu instrumen yang dipakai adalah balance scorecard begini. Ya, ini balance scorecard ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silakan cari banyak bukunya ya, banyak buku teorinya. Nah, saya lebih banyak poin-poin aja nanti. Jadi di balance scorecard itu merupakan suatu instrumen untuk mengukur kinerja ya Pak ya, Pak Mahidin ya, kinerja ya. Untuk kinerja. Ini bisa dipakai untuk kinerja unit, bisa dipakai kinerja perusahaan, rumah sakit ya. Kalau untuk direktur biasanya ya perusahaan rumah sakit. Tapi kalau biasanya masing-masing bidang yang dianggapnya itu merupakan bagian atau instalasi yang dianggap sebagai instalasi yang unggulan Pak ya. Misalnya unit HD unggulannya ya, terus MCU MCUA ya, MCU ya, MCU. medical check up yang sebagai unggulan atau radiologi. Nah itu ya kita membuat balance scorecard sendiri Bu ya, unitnya Bu ya, untuk lebih memfokuskan ini. Soalnya kalau dengan perencanaan biasanya kan kita lebih konvensional, lebih ini ya, tapi kalau lebih terlalu kemana-mana gitu. Tapi kalau dengan balance scorecard sudah dibungkus ya dengan 4 perspektif tadi ya, dengan 4 pokoknya. Nah, di dalam manajemen performance ya, di dalam manajemen performance kita kemarin masih ingat ya, di dalam manajemen di dalam suatu perusahaan ya, suatu rumah sakit itu tentunya dalam manajemen kinerja itu ada 4 komponen ya, ada 4 komponen penting Bu ya. Sebenarnya 3 komponen ya, 4 komponen dalam company strategi ya, strategi perusahaan itu ya. Ini ada untuk menyusun strategi perusahaan itu ada 4 komponen yang perlu kita Susun pelajari Bu ya. identifikasi. Yang pertama adalah visi, misi, strategi. Nah, ini kan ini dari visi, misi, dan strategi rumah sakit itu kita gambarkan dalam bentuk itu merupakan strategi map ya, merupakan strategi map. Nah, ini masing-masing itu biasanya kalau strategi biasanya kan di tingkat rumah sakit ya, kalau strategi itu. Kalau di tingkat unit biasanya nggak ada ya, kecuali kalau direktur sendiri memfokuskan bahwa ini unit tadi ini jadikan sebagai unit unggulan kita. Itu berarti itu merupakan unit yang strategi ya, unit yang strategi karena dia menjadi penghasil gitu kan, atau farmasi misalnya ya. Ini ya. Jadi ada visi misi ini. Nah, kemudian Indikator kinerja utama. kemudian jadi dari dari ketiga ini ya, ada ketiga komponen utama ini ya, dari ini dibuat strategi digambarkan dalam strategi map-nya. Nah, kemudian ini strategi map itu dituangkan dalam KPI. Nah, masih ingat ya. Jadi KPI itu kan disusun dari strategi ini, dari visi misi dan strategi, dan dari ini
Dan dari hasil identifikasi evaluasi kinerja, monitoring, nah ini key performance itu merupakan ini ya, merupakan ini juga key performance juga bisa dipakai untuk kita melakukan pengukuran, memonitor pencapaian kinerja kita bagaimana ya yang sudah kita rencanakan kerja kita buat. Ini juga bisa dipakai. Tapi itu berbalik juga untuk menetapkan kinerja kita dari hasil ini, hasil penilaian ini kan waktu kita mau menilai kinerja yang sudah kita susun di sini, kita kan banyak kinerja yang sebenarnya bukan bukan key performance tapi kinerja biasa. Nah, setelah kita dari hasil penilaian baru kita dapat bisa memilah, oh yang ini yang KPI itu mungkin yang ini aja gitu. Nah, ini semua nanti ini merupakan suatu company strategi ya. Jadi strategi company itu merupakan berisikan tentang key performance ya. Jadi company strategi ini merupakan berisikan tentang key performance indikator yang menjadi indikator kuncinya keberhasilan suatu rumah sakit kita. Jadi inilah yang jadikan sebagai company strategi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita secara gambarkan ya ini. Jadi di dalam proses manajemen kinerja itu ya komponen-komponennya ya komponen-komponen dari manajemen kinerja itu ada performance proses, ada performance manajemen culture ya budaya kerjanya, ada performance manajemen infrastrukturnya kinerja. Jadi kinerja proses manajemen, kinerja kulturnya, nilai-nilai Bu ya, nilai-nilai manajemennya ya. Kemudian kinerja dari ini infrastrukturnya ya. Apa namanya nih? Ini lebih kepada kalau di rumah sakit itu apa sih tentang misalnya tingkat pemakaian rumah sakit ya, pemakaian alat ya Bu ya. Nah, ini jadi ini di sini ya. Jadi kalau ini kan prosesnya nih, ini lebih proses pada proses pelayanan ya. Ini proses pelayanan, ini quality ya. Nilai-nilai kan quality Bu ya. Nah, quality kalau ini adalah penggunaan alat. Nah, ini semua ya ini tentunya ada beberapa hal yang ini. Pertama adalah ini yang menjadi masukan dari ini ya, ketiga ini masukannya ini 3 komponen kunci bagi sistem manajemen kinerja yang efektif ya tadi 3 kunci itu apa aja? 3 kunci manajemen efektif itu ya ini ya 3 komponen kunci dalam bagi manajemen kinerja ya ini ya 3 kunci ini. Jadi ini di dalam manajemen kinerja itu ada 3 kunci manajemen kinerja yaitu ini penilaian kinerja proses, penilaian kinerja budaya kerjanya, dan penggunaan alat. Nah, ini semua menjadi performance management cycle continuous dan konsisten. Jadi dilaksanakan secara ini kan merupakan dalam penilaiannya itu kan ini merupakan suatu siklus ya, siklus manajemen. Ya, siklus ya. Siklusnya kan kemarin kalau di ini ya kita apakah mau menggunakan apa tuh Bu? Pakai PDCA ya Bu ya, pakai apa? Pakai Deming atau pakai siapa tuh ada lagi beberapa macamnya gitu ya. Modelnya itu prosesnya. Tapi ini intinya tuh ada tiga elemen pentingnya ini ya. Elemen pentingnya ini. Yang dilakukan secara continuous terus-menerus dan konsisten. Nah, karena kan kita namanya PDCA, jadi plan, do, check terus, ya, muter terus. Nah, jadi inilah indikator-indikator yang dinilai. Jadi ada indikator proses, indikator manajemen culture, ada indikator manajemen infrastrukturnya. Ya. Ini indikator ini KPI. Jadi KPI itu isinya ini
Ya, KPI itu diambil dari ini ya, bukan di isinya, diambil dari ini, dari manajemen proses, manajemen culture, dan manajemen infrastruktur. Nah, ini nanti akan ke sini larinya. Ada kalau infrastruktur ya, yang manajemen infrastruktur. Nah, ini kan performance manajemen ya, performance manajemen ke sini. Continuous improvement ya, ini yang kita kenal dengan continuous improvement quality ya ini. Tapi kalau yang proses yang infrastruktur ini kita kaitannya dengan logistik ya. Nah, logistik kemudian performance administrasi itu ya yang bor, kemudian yang angka pemakaian alat ya Bu ya. Ini sini. Ini ya. Jadi apa namanya? Efektif ke ini ya. Jadi apa namanya? Ini lebih kepada sifatnya manajer. Nah, kemudian kalau culture, performa manajemen culture ini ke bawah ini Bu nih, akuntabilitas. Nah, pertanggungjawaban ya. Jadi ini performa manajemen culture ini apa namanya sebagai apa namanya pelaksanaannya itu ini culture in base performance akuntabilitas. Ya. Nah, ini udah ada sini ya. Jadi ini beda ya. Jadi kalau ini adalah kepada quality improvement, kalau ini adalah kepada manajemen logistik dan pelaksanaan administrasi, ya Bu ya. Kalau ini adalah lebih kepada akuntabilitasnya. Culture-nya kan, culture nilai-nilai kan. Nilai-nilai. Nah, ini. Jadi ini 3 kunci di dalam manajemen ini apa dalam performance manajemennya. Nah, tentunya indikator-indikatornya ya ini kan indikator yang Ibu susun itu kan semacam kan ada di sini kan. Kalau disebarkan ke sini ada di sini. Nah, kemudian yang kita tadi strategi yang kita susun tadi langkah strategi ya sebelum kita mau KPI kan kita buat strategi dulu ya. Apa sih strategi rumah sakit? Nah, strategi ini akan strategi ini nanti akan dituangkan ke dalam ini. Nah, ini yang kemarin itu kan ada plan, monitoring dan evaluasi ya. Kemudian reward and coaching. Ini apa nih Bu? Menyusun target, tujuan dan target ya. Jadi apa namanya ini? Namanya cycle nih ya. Ini kan performance cycle kan. Ini. Ingat teorinya kemarin kan teori Deming yang paling mudah kan ya Bu Deming Bu ya. Yang plan, kemudian check ya, monitoring kan, check kita evaluate, kemudian di sininya tuh di sini ada coach ya, reward and coach, kemudian di sininya menyusun target lagi, balik lagi ke plan lagi, terus muter-muter ya. Ini melaksanakan strategi ya. Jadi KPI di strateginya di sini tuh ada KPI kan tadi kan di sini kan strateginya kan ada. Nah, strategi di sini kan ada KPI ya kan. Ada key performance yang kita susun yang kemarin kita susun itu Bu ya. Yang Ibu kemarin nyusun, Bapak Ibu sekarang nyusun, itu kan semacam kan merupakan penjabaran ya, pengejauhan tahan dari ini nih. Merupakan apa? Merupakan aplikasi daripada ini nih, performance manajemen proses, manajemen culture, manajemen infrastruktur ya. Nah, ini itu sama itu merupakan strategi ya kemudian dituangkan ke sini. Nah, ini KPI itu nanti dibuat target-target ya kan, diaplikasikan dan bentuk target-target yang target-target yang sudah disusun berdasarkan ini kemudian dieksekusi ini kan di beberapa ini target itu dieksekusi, rencanakan mana yang akan dilaksanakan, kemudian diterapkan, jadi terapkan plan and eksekusi itu kan
perencanaan dan pelaksanaan ya, terus di monitor, dievaluasi. Ya. Kalau monitor itu adalah evaluasi, ongoing evaluation ya Bu ya, ingat ya Bu ya. Kalau monitor itu adalah evaluasi yang bersifat berjalan, sambil jalan kita melakukan penilaian. Kan gitu Bu ya, supaya tidak melenceng. Ya, makanya ini kalau monitor itu evaluasi dilaksanakannya bisa sebulan sekali ya untuk memonitornya kan. Tapi kalau evaluasi kan bisa 6 bulan sekali atau setahun ya kan. Kalau monitoring itu lebih ketat, lebih kerap ya, bisa sebulan sekali gitu ya. Jadi supaya tidak menyimpang pasangannya. Kemudian nanti di coach kalau ditemukan ada permasalahan segala dikasih reward ya, diberikan pengarahan dan bimbingan. Kemudian susun kalau ada yang target sudah tidak layak ya kita setting targetnya kembali. Oke, kalau tahunan berarti ini rencana tahunan kan. Rencana tahunan laksanakan lagi terus. Nah, dalam melaksanakan ini ya, dalam melaksanakan salah satu tool ya untuk dalam melaksanakan manajemen kinerja ini, siklus manajemen kinerja itu kita ada yang disebut dengan balance scorecard. Karena target-targetnya itu kan kemarin udah diarahkannya kemarin kan ada target keuangan, target apa ya udah kan Ibu dapat ya. Jadi balance scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu suatu organisasi untuk mentransformasikan ya, kalau di sini mentranslasikan sama aja ya, mentransformasikan visi dan strategi misi ke dalam action ya kan, dalam pelaksanaan kerja kan Bu ya. Karena kan kalau di pelaksanaan kalau kita di unit kan kerjaan, tidak bicara misi lagi, kita bicaranya target kita berapa, apa tujuannya kan gitu ya. Misalnya Ibu Budina sebagai kepala UGD kan punya target, punya tujuan ya kan. Iya. Ada SPM-nya kan, standar minimalnya ada tuh kan, target-target itu baru target-target yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kan sebagai unit bisnis Bapak Ibu kan mungkin membuat sendiri yang berdasarkan 4 perspektif tadi ya, ada keuangan, ada ini itu kan harus dibuat itu. Karena apa? Karena itu akan mewarnai pencapaian target-target yang wajib dilaporkan ke Kemenkes ya kan. Misalnya menurunkan angka kematian, terjadinya kesalahan di tingkat UGD. Nah, kalau perspektifnya kita gunakan perspektif pakai balance scorecard kan salah satunya misalnya kan berfokus pada pelanggan, ya kan, perspektif pelanggan. Apa yang harus kita lakukan pada pelanggan? Apa yang harus dilakukan pada proses bisnisnya, kepada SDM-nya, ya kan, kepada karyawan kita mau diapain nih supaya karyawan kita mau bekerja dengan bagus. Nah, itu di balance scorecard dibahas. Kalau di perencanaan yang konvensional kan tidak terlalu dibahas ya. Karena perencanaan konvensional itu lebih kepada pencapaian target kinerja aja. Target kepada output aja targetnya. Tapi tidak kepada yang sifatnya sebagai unit bisnis ya nggak dibahas, kurang dibahas. Nah, jadi di sini ini ya. Kemudian memanfaatkan sekumpulan indikator. Nah, ini kan ada memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non finansial. Ya, non finansial itu tentunya indikator yang terkait dengan pencapaian target finansial ya kan, finansial kan terakhir kan. Nah, kalau kita di rumah sakit kan finansial itu kan tidak menjadi utama ya, tidak boleh jadi utama, tapi kita utamanya adalah lebih kepada kepuasan pasien ya Bu ya. Nah, keuangan itu mengikuti, tentunya kalau pasien itu akan merasa puas, itu akan diikuti dengan pendapatan rumah sakit akan meningkat karena pasiennya kan akan loyal. Ya, pasiennya loyal atau bertambah, ya kan? Di samping yang pasien lama loyal,
pasien baru menambah. Karena apa? Karena marketingnya sudah dari pasien. Ya kan, dari mulut ke mulut kan si pasien kan ngomong itu di rumah sakit sana baik pelayanannya ini. Bahkan dia merekomendasikan kalau ada tetangganya sakit, ya dibawa aja ke rumah sakit ini gitu kan ya. Karena sana pelayanannya bagus ya. Jadi indikatornya gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain ya finansial, karena memang balance scorecard ini kan dilahirkan kan dari perusahaan sifatnya manufaktur Bu ya. Manufaktur atau bisnis murni kayak hotel gitu ya. Nah, gitu rumah sakit baru-baru aja kita ngikutin balance scorecard itu baru tahun 90-an ya. Tahun 90-an masih belum begitu ini. Tahun 2000-an lah mulai kenceng ya, karena ternyata memang dengan balance scorecard itu lebih apa Bu ya? Lebih fokus ininya perencanaan dibanding kalau ke perencanaan konvensional. Kemudian di satu sisi balance scorecard berfungsi sebagai alat komunikasi strategi para stakeholder ya, baik itu manajemen, baik itu pegawai ya Bu ya kan, pasti pegawai kita kalau di rumah sakit kan ada dokter, ada perawat, ada apa ya, ada karyawan penunjang ya, administrasi, shareholder ya, kemudian ada customer ya kan, ada customer pelanggan, pasien, ada communities masyarakat kan ya kan, jadi perusahaan-perusahaan kan ya. Nah ini. Nah di dalam balance scorecard strategi yang kita susun ya, KPI yang kita susun itu ada 4 perspektif ini Bu nih. Nah, ya kan? Yang pertama adalah perspektif keuangan. Ya, kali ini kan kita kan dari aslinya Bu ya, perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini merupakan kan indikator kuncinya bagi suatu perusahaan Bu ya. Ya kan? Ya rumah sakit pun tetap pasti kalau namanya apalagi swasta ya. Swasta kan tetap ya maunya ya ada keuntungan dong, capek-capek membangun rumah sakit. Masa? Nah, karena apa? Karena kalau swasta itu kan semua dokter-dokter dan pegawainya kan dibayar dari hasil kerjanya di situ di rumah sakit, Ibu ya. Beda dengan rumah sakit pemerintah kan. Pemerintah kan dari gaji. Nah, cuman remunnya ada ya Bu ya. Remunnya dari ya kan, karena sebagai unit BLU kan dia juga ada kewajiban. Nah, kalau enggak kan nggak dapat remun nanti, cuma gaji aja dapatnya. Gaji berapa lah gaji Bu ya? Gaji paling tinggi gaji kan 6 juta kan, 7 juta paling tinggi itu. Itu yang paling tinggi itu yang rata-rata kan kita kan pegawai itu kan banyak golongannya kan, paling tinggi golongan 4A ya sekitar 5 juta 6 juta lah. Nah, kalau mau dapat remun ya ini strateginya kita harus kita kencengin kayak gitu ya. Bagaimana nggak strateginya ini untuk menghasilkan uang yang banyak, tentunya kita kan harus, kalau rumah sakit kan banyak pasien dong, banyak pelanggan, ya kan, pelanggan tuh bisa pasien umum, ya kan Bu ya, bisa perusahaan, bisa asuransi, bisa BPJS, ya Bu ya, betul nggak? Iya Pak. Iya, ini berarti kita kan bagaimana ini supaya ini customer kita bagus. Nah, kita buat ini indikatornya apa strateginya, bagaimana strateginya ini to achieve, meningkatkan visinya, visi untuk customer-nya gimana nih. Nah, rumah sakit harus membuat ini. Terus si pasien akan banyak kalau di rumah sakit itu pelayanannya bagus kan itu Bu ya. Kan intinya gitu. Pasien Iya. akan berkunjung ke rumah sakit atau akan tetap Oh ya. berbayar atau menggunakan jasa layanan rumah sakit ini kalau pelayanannya memuaskan. Nah, ini internal perspektif.
ya kan? To satisfy customer, memuaskan pelanggan, ya Bu ya. Bagaimana memuaskan pelanggan? Ya, ya harus bagus dong rumah sakitnya, ya kan? Jadi waktu tunggu bisa jangan panjang-panjang, ya Bu ya. Nyaman. Nah, itu kan gitu Bu. Kan pasien tuh kan maunya kan datang ke rumah sakit itu nyaman, aman, murah. Artinya dia kalau BPJS nggak bayar lah dia, gitu kan? Maunya gitu kan? Pejabat kan maunya kan gitu. Saya dapat dirawat di rumah sakit enak tapi bayarnya murah gitu ya. Kan itu kan rumah sakit harus memahami itu gimana caranya. Itulah kita di sini, itulah Anda diminta bagaimana membuat ini. Nah, nanti ada ke sana ya. Saya kemarin udah dibahas juga ya. Udah ada Ibu udah bawa contohnya, indikatornya. Jadi memuaskan pelanggan dengan proses ya harus baik prosesnya, ya kan? Yang berkualitas. Di sini kualitas diutamakan sini. Ya. Bagaimana kita kualitas diaplikasikan ke dalam pelayanan untuk memuaskan pelanggan sehingga pelanggannya nambah. Kita kayaknya pelanggannya nambah nih. Pelanggan selain nambah, pelanggan yang lama tetap bertahan, ya kan? Nggak pindah, nggak ngomong-ngomongin. Wah di rumah sakit ini gini-gini ya, nggak gitu, nggak jadi corong ini. Nah sehingga pendapat ini. Nah kemudian agar prosesnya bagus, tentunya SDM kita harus kuat dong SDM-nya Bu, ya kan? Ini SDM-nya kan, learning and growth perspective ini SDM. To achieve your vision, how we must to organization learning and improve. Nah ini SDM intinya. Bagaimana SDM kita bisa kuat. Nah, SDM bisa bekerja baik kalau ditunjang dengan infrastruktur dan peralatan. Kan gitu Bu ya. Nah, ini di sini nih. Jadi ini ke sana. Jadi ini sebagai basicnya ada apa, sebagai landasannya adalah SDM kita yang memang berqualified, kompeten ya. Kemudian alat-alatnya lengkap, ya kan? Memadai, mumpuni. Nah, ini akan menghasilkan proses yang baik, ya kan? Proses baik, dan sangat baik, sehingga ini akan menghasilkan pelanggan menjadi nambah, akhirnya otomatis pendapatan akan meningkat. Kira-kira gitu konsepnya Bu ya, konsep web. Pemikirannya kan sebenarnya kan sederhana aja Bu ya. Sederhana pemikirannya. Cuma nanti emang ini karena orang-orang pintar tuh biasanya kan membuat ini. Emang ya kadang-kadang kita tuh tidak menyadari ini ya. Kita mudah melaksanakan tapi kita tidak memformulasikan bahwa ini adalah suatu proses yang namanya balance dan harus seimbang. Balance itu kan keseimbangan ya. Balance. Jadi balance itu artinya kalau kita mau ini meningkatkan, ya ini harus meningkat juga dong. Nggak mungkin kita dipaksa baik, tapi kita uangnya butuh pelatihan nggak dibiayai, alatnya rusak nggak diperbaiki, alatnya perlu apa sih Bu? Misalnya perlu kalibrasi nggak dianggarkan, ya bagaimana mau berjalan dengan baik di sini? Ya kan? Ya. Jadi semuanya ini terkait. Nah, itulah namanya balance, keseimbangannya. Nah, ini. Nah, strateginya bagaimana strategi balance scorecard-nya? Strateginya ya ini. Ya, jadi ada misi, ya, ada visi, ada nilai-nilai ya, nilai-nilai. Tadi kan atau yang pertama Bu ya, ada visi, ada misi, visi, nilai-nilai. Nah, inilah strateginya. Strategi ini kan diambil dari ini. Ya kan ini kalau ini kita bungkus ya, kita bungkus analisis menjadi strategi. Jadi strategi itu merupakan formulasi rumusan untuk apa? Untuk kan strategi itu kan suatu apa sih? Suatu tool ya. Suatu tool untuk mencapai kesuksesan Bu ya. Strategi itu kan
langkah-langkah ya, langkah-langkah strategi, belum teknis ini, masih langkah-langkah strategi yang diambil, yang dirumuskan dari hasil pemerasan dari misi, visi, dan nilai-nilai yang penting. Ya. Nilai-nilai itu adanya di mana? Di budaya kerja. Budaya kerja itu moto, budaya kerja itu kan nilai-nilai, Ibu. Itu jangan dianggap sebagai figur sebagai apa, Ibu? Sebagai figur apa namanya? Sebagai ini aja apa namanya? Tampilan aja enggak. Tapi itu merupakan apa namanya? Merupakan nilai yang akan dijadikan perilaku oleh si karyawan yang ada di rumah sakit. Ya. Visi yang begitu, misalnya visinya menjadi rumah sakit yang berskala internasional. Nah, itu sudah mendarah daging bagi sebagai pegawai, ya sebagai pegawai di rumah sakit yang punya misi itu, yang punya visi itu, otomatis akan bersikap kayak begitu, Bu. Misalnya dia senantiasa membaca apa namanya, membaca hasil-hasil penelitian orang dari luar, kemudian membaca, bisa apa namanya, berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kan internasional namanya, mempelajari rumah sakit yang di luar gitu kan ya, sehingga diaplikasikan misinya gitu juga ya. Nah, ini semua nanti ini akan menjadi strategi map ya, strategi map ya. Nah, strategi map ini ya, ini kan tadi strategi ini itu kan tadi ada 4 nih, ada 4 perspektif ya. Ada perspektif keuangan, perspektif customer. Ini kan strategi map itu isinya itu. Ada perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif bisnis proses, perspektif learning and growth ya. Nah, kemudian inilah yang akan kemudian oleh di balance scorecard itu dijadikan indikator-indikator perspektif itu. Apa indikatornya untuk keuangan, apa indikatornya? Ya kan supaya ada bisa mengukur kita ya, supaya bisa mengukur nanti akhirnya kita bisa mengambil suatu tindakan-tindakan praktis ya. Bagaimana sih kalau menangani pasien itu yang baik itu gimana? Nah, ada perspektif, ada indikatornya kipinya ini. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya dalam tindakan? Kan jadi ada strategi outcome-nya itu, ya kan? Ada ini masih strategi ya nanti. Nah, ini ya perspektifnya, Bu ya. Jadi dari strategi map itu kan hubungan itu ada gambar-gambar hubungan nanti ya. Nah, ini perspektif keuangan itu adalah bagian perusahaan ini ya. Perspektif keuangan merupakan tujuan utama ya, ini kalau di perusahaannya. Kalau di perusahaan yang sifatnya yang sifatnya profit gitu ya. Nanti karena rumah sakit pun sekarang itu kan terus terang aja, rumah sakit kita itu sekarang namanya rumah sakit itu kan diharapkan ya, sebenarnya bukan untuk profit, Bu, istilahnya, Bu ya. Kalau menurut Prof Amal ya, bukan, ada pernah kenanya Prof Amal. Nah, Prof Amal tuh kita jangan bicara kalau rumah sakit itu nggak boleh kita bicara profit, tapi bicaranya kita ada surplus lah, Bu ya. Ada surplus, gitu kan. Jadi kita efisiensi kan, kita kan kendali biaya, kendali mutu, ya kan. Dengan kita mengendalikan mutu dengan bisnis prosesnya kita tekan, ya, kita mutunya kita jaga baik-baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita ada surplus, jadi uang tuh lebih efisien kan, ada efisiensi sehingga kita ada pendapatan tuh bisa lebih. Nah, itulah yang akan nanti yang Anda dapat dari penghasilan, itulah yang akan dijadikan sebagai remunnya kan. Remunnya kan dari situ. Kalau nggak ada surplus kan apa yang dia remunkan? Uangnya habis untuk beli obat lagi, Bu. Iya kan? Uangnya balik untuk beli obat, balik untuk perbaikan alat. Ya kan, jadi lalu kitanya dapat apa? Nah, kan gitu. Kalau kita ada surplus, nah gitu kan. Rumah sakit pun untung juga, ya. Jadi dokternya dapat
jasa medik, rumah sakit pun dapat untung. Jangan kita jasa medik dapat, rumah sakitnya nggak dapat apa-apa. Kan uang juga, Bu ya. Bagaimana rumah sakit mau mau memelihara alat kalau uangnya habis untuk para profesi aja uangnya. Nah, kan nggak gitu kan. Jadi itulah Bapak Ibu nanti sebagai manajemen tuh harus berpikirnya ke sana. Bagaimana supaya para dokter sebagai yang sebagai yang mencari pasien ya, kemudian perawat-perawat yang menjaga pasien di ruangan, terus penunjang yang menjaga pasien pada saat antrian gitu ya Bu ya. Nah itu mereka terpenuhi kesejahteraannya, ya kan ya. Nah rumah sakit pun tetap jalan hidup, ya kan. Ada keuntungan. Jadi sebagai manajemen juga kan kita berpikirnya begitu. Kan kalau sekarang itu kan anggapannya tuh kata para dokter tuh, manajemennya enak-enak aja kan, gajinya gede-gede, kami jasanya kecil gitu ya. Padahal manajemen kan cuma duduk aja. Dia nggak pikir bahwa manajemen itu mungkin Ibu udah merasakan sekarang ya. Setelah sekolah di Mars kan baru terasa betapa rumitnya ngelola rumah sakit Bu ya. Ya, jadi emang dokter betul, dokter mencari uang Bu ya. Nah, tapi kan kalau nggak di manage dengan baik kan uangnya kan hilang, nggak bisa begitu aja. Nah ini kan kita itu. Karena dokter kan para profesional tidak akan jalan baik kalau tidak ditunjang dengan para para penunjang ya Bu ya. Penunjang kita kan yang non medis kan satpam itu kan jangan dianggap satpam tuh sebagai penghabis sebagai yang kita subsidi aja enggak. Dia pun kan membantu kita juga. Nah, cuman nggak terasa aja gitu Bu ya. Ada ini. Ada ininya, ada apa? Ada jasanya bagi kita. Nah ini ya. Jadi perspektif keuangan itu merupakan tujuan utama di sini ya. Indikator keuangan merupakan ini indikator keuangan ini merupakan ini Bu ya. Indikator keuangan ini merupakan ini menentukan ukuran tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Kalau keuangannya pontang-panting gitu ya, berarti nggak sehat kan Bu ya. Kalau misalnya banyak banyak utang melulu gitu ya. Waktu kita tulis akuntansi ya kan, Anda udah mulai belajar ya? Belum ya, belum belajar keuangan Bu ya. Nanti belajar keuangan kan kan belajar tuh nanti akuntansi tuh. Nah, nanti kan kelihatan tuh bagaimana rumah sakit yang sehatnya gimana sih. Nah, kalau misalnya nanti dari keuangan itu kita banyak utang, ya berarti kan kita tidak sehat. Nah, kita yang sehat itu kan kita ada keuntungan Bu ya. Nah, ini harus dijaga. Jangan sampai kita mengalami kebangkrutan. Kan banyak juga rumah sakit yang makin lama makin merosot akhirnya dijual Bu ya. Kan banyak juga kan rumah sakit ini. Itu kan dari sisi keuangan kan karena memang tidak balan. Banyak banyak pengeluaran daripada pemasukan gitu Bu ya kan. Rumah sakit pun pantang-panting kan dengan kata manajemennya. Jual aja lah pada pusing saya gitu kan. Nah, karena mungkin di dalam nah ini dengan balance scorecard itu diharapkan ya bahwa Bapak Ibu bisa merencanakan secara tepat gitu ya, secara tepat sehingga tidak lagi menjadi compang-camping gitu. Perspektif keuangan. Nah, ini ya. Perspektif keuangan itu pada hakikatnya kan ini Bu nih. Apa ya? Pada hakikatnya kan meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan produktivitas, efisiensi. Kan dua ini intinya. Baru dikatakan profit. Kalau kita profit itu adalah ini. Pendapatan naik, kemudian kita efektif. Ini produktif dan efisien. Kalau kita boros ya nggak profit lah. Ya Bu ya. Jadi dikatakan profit itu kalau ini dua indikator ini. Indikator peningkatan pendapatan dan indikator peningkatan produktivitas. Nah, itu dari keuangan Ibu nih. Aspek keuangan. Nah, ini sasaran strateginya. Nah, ini ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk ini nih? Apa strateginya? Ini kan indikatornya Bu ya.
Ini tuh elemen utamanya ini. Nah, untuk menghasilkan ini tentunya ini ya sasaran strateginya atau aktivitasnya, actionnya yang tadi dikatakan dari strategi di apa Bu dituangkan dalam bentuk action Bu ya. Nah, actionnya adalah ini meningkatkan laba. Sasaran strateginya ini belum kepada operasional actionnya ya. Ini baru lebih kepada sasarannya. Sasaran strateginya adalah kita harus ini penjabaran dari ini Bu. Penjabaran dari dua ini nih. Dua komponen ini dijabarkan ke dalam ada 4 nih, ada lima sasaran. Pertama, meningkatkan laba bersih, ya kan? Kedua, meningkatkan jumlah pendapatan. Pendapatannya menambah, Bu. Kalau laba bersih apa nih aktivitasnya? Kira-kira efisiensi, Bu ya? Nah, kan efisiensi, produktivitas, ya. Kemudian kalau ini jumlah pendapatan, ya nambah pasien kan, gitu kan? Pasien nambah, ya. Pendapatnya meningkat. Kalau pelanggan bukan pasien ya, pelanggan nambah, pendapatan akan naik, gitu kan? Peningkatan pertumbuhan pendapatan. Nah, ini pertumbuhan pendapatan. Nah, ini kan pertumbuhan pendapatan itu artinya dari bulan ke bulan harus naik dong. Kan pertumbuhan, Bu. Jadi kita ada target bagaimana meningkatkan jumlah pelanggan yang tadinya tahun ini misalnya ada 50 perusahaan. Bulan lalu ada 50 perusahaan. Nah, diharapkan bulan depan atau ke depan naik lagi atau tahun depan lah. Tahun ini baru 50 perusahaan, tahun depan harus naik jadi 75 perusahaan. Nah, itu namanya pertumbuhan pendapatan, ya kan? Atau pendapatan 5 juta, 5 miliar menaik menjadi 10 miliar. Nah, itu pertumbuhan pendapatan. Cara menambah jumlah ini, pelanggannya tambah. Meningkatkan produktivitas biaya, nah tadi efisiensi ya ini. Meningkatkan piutang, ya. Piutang ragu-ragu disebutkan non performing loan ya. Jadi piutang ragu-ragu disebutnya istilahnya dia. Non performing loan, jadi pendapatan ini apa pinjaman ya. Pinjaman ya. Nah ini ya, jadi kita ini ada 4 sasaran. Contohnya, ini contoh Bu, mungkin yang lain kan banyak. Kalau Ibu nanti buka ya Bu ya, Bapak Ibu buka di di Google ya, mungkin ada bermacam-macam. Bukan hanya ini, ada bermacam-macam indikator. Nah, itu dipilih yang mana yang cocok dengan rumah sakit untuk di rumah sakit. Ini perspektif keuangan. Udah jelas ya? Kemarin udah buat kan? Nah, coba Anda udah dicocokkan. Cocoknya nih. Kemudian kita perspektif pelanggan. Ya, jadi setelah keuangan kan turun ke pelanggan ya. Karena emang teorinya gitu. Ya kan logikanya kan gitu kan. Keuangan meningkat kalau pelanggannya juga meningkat dong. Kalau pelanggan kita turun berarti kan ada tanda-tanda kebangkrutan rumah sakit kita kan. Perspektif ini bersifat amat sentral. Nah, ini seolah-olah ini dianggapnya sentralnya. Memang yang menjadi kalau memang namanya yang membawa uang itu kan si pelanggan Bu ya, yang membawa uang itu pelanggan. Kalau rumah sakit, kalau pemerintah zaman dulu kan enggak, sedang BLU ya kan, semuanya kan dibiayai semua kan dari anggaran pemerintah kan ya dulu ya. Tapi semenjak BLU kan ada BLU yang masih BLU belum belum apa belum penuh ya. Kalau BLU penuh kan pemerintah kan tidak memberikan subsidi lagi ya kecuali gaji ya. Kecuali gaji itu. Tapi kalau yang penuh itu kan kecuali gaji, yang lainnya ya rumah sakit harus hidup sendiri. Ya dari penerimaan itu, ya dari pendapatan tadi. Makanya digenjotlah bagaimana pelanggannya banyak. Nah ini ya, jadi artinya pelanggan ini merupakan yang paling sentral. Nah, karena di sini sentralnya ya, sentralnya. Kalau ininya
Kalau si pelanggannya banyak komplain, ya rumah sakit pun maaf saja nanti ditinggal orang gitu Bu ya. Sebab tanpa adanya pelanggan, bagaimana mungkin satu perusahaan bisa berdiri ya, benar kan? Kalau nggak ada pasien, gimana rumah sakit gimana? Ada namanya rumah sakit kan ada pasien Bu ya. Nah itu di kita tuh bahasa rumah sakit. Nah itu kenapa di Malaysia pakainya hospital Bu, bukan rumah sakit. Nah inilah bedanya ya. Karena kita dijajah Belanda, yang jadi itu kita kan rumah sakit. Zain apa namanya dulu istilah itu Z home gitu ya, rumah rumah bagi orang sakit gitu ya. Nah, tapi kalau di Malaysia karena orang Inggris dia lebih lebih pada hospital, jadi untuk menyamankan pasiennya hospitality kan, menyamankan. Penyembuhan. Perspektif pelanggan mencakup elemen-elemen berikut. Nah ini ya, jadi ini perspektifnya pelanggan ini ya ada perolehan pelanggan baru ya Bu ya. Ini kan jadi kita nambah pelanggannya, kalau mau nambah pendapatan ya otomatis harus nambah pelanggan dong. Nah di samping kita yang lama ya, yang lama bertahan atau perubahan status setelah pelanggan. Kemudian profitabilitas pelanggan, jadi perolehan pelanggan dan profitabilitas pelanggan. Segmen pelanggan apa saja yang menguntungkan. Jadi ini dicari ini Bu, ini ada di sini ya. Kalau di perolehan pelanggan ini ada beberapa elemen nih. Perubahan status tarif ya. Tarif lama ini kan kalau pelanggan itu di samping kita menambah pasiennya juga kita juga harus menghitung tarif secara benar Bu. Ya, tarifnya betul-betul kita udah belajar kan tarif, udah belajar Bu, ngitung tarif. Bapak Bu Ayu, udah belajar belum? Belum, Pak. Belum ya. Rasanya untuk tarif kan udah dihitung, yang unit cost udah ngitung kan? Udah belajar kan unit cost? Iya. Unit cost udah belajar kan? Unit cost untuk ngitung tarif rumah sakit kan, unit cost itu kan tujuannya kan menghitung tarif. Sudah Bu Eka. Sudah Pak, sudah Pak. Oh, Bu sudah kan? Eka sudah Pak. Bu Eka ya. Nah, Iya Pak. Bu Eka udah memberikan kan bagaimana menghitung tarif kan ya. Nah itu kan ini. Jadi selain kita menambah pelanggan baru dari satu sisi, nanti sasaran strateginya menambah pasien, juga mengklirkan tarif. Tarif kita udah cocok nggak sih? Nah, gitu kan ya. Dihitung tuh. Jadi ada caranya ya. Kemudian profitabilitas. Nah, ya kan. Ini adalah segmen pelanggan apa saja yang menguntungkan. Jadi kita sudah bicara ini segmen mana nih, pelanggan mana yang menguntungkan, BPJS kah? Konon sekarang kan rumah sakit tanpa BPJS kan kacau juga Bu ya. Gitu ya. Ada yang katakan gitu ya. Konon gitu kan ya. Rumah sakit tanpa BPJS itu kan, soalnya sekarang kan hampir sebagian besar rumah sakit kan pasien BPJS isinya Bu ya. Pasien BPJS isinya yang sekitar 70, 80 sampai 80% itu kan pasien BPJS, ya kan? Itu harus dikelola dengan baik tuh. Bagaimana cara mengelolanya ya? Artinya Anda harus bisa bernegosiasi dengan BPJS, dengan BPJS, kata BPJS ya harus bisa negosiasi ya. Berapa persentasi jumlahnya dibanding dengan total pelanggan. Nah, ini kan. Segmen pelanggan apa yang menyumbang pendapatan terbesar. Nah, itu Anda bisa dilihat Bu dari dari rekam medik, Bapak Ibu bisa lihat. Karena konon katanya itu Bu ya, kalau kita pemasaran kita cukup dari rekam medik Bu. Dari rekam medik itu kita bisa memetakan Bu. Dari data rekam medik itu udah kita bisa kita petakan siapa pasien kita, jaraknya berapa kilometer jaraknya rata-rata, kondisi sosial
sosial ekonominya bagaimana? Itu dari rekam medik. Tolong rekam medik itu pelajari betul. Anda sebagai manajemen baca indikator-indikator rekam medik itu menjadi indikator untuk ini Bu, untuk perencanaan dan marketing. Ya. Ya Bu ya. Jangan lupa itu. Jadi Ibu nggak usah jauh kemana-mana. Dari data rekam medik, asal data rekam mediknya betul-betul akurat, diisi lengkap, ya kan, sesuai dengan ini. Nah, itu ada teman kita tuh yang berhasil Bu ya, dia jadi seorang pengembang rumah sakit, dia ya kayak kutu loncat Bu, pindah sana pindah sini karena diminta orang gitu ya. Ini dia baca, saya tanya anak berhasil mana itu, saya baca ini Pak, saya baca dalam merencanakan tuh itu sebenarnya sumber datanya itu dari rekam medik itu udah cukup, karena dari situ kita bisa mengetahui segmen ini, segmen pasar kita itu apa sih, siapa segmen pasar kita, perusahaan-perusahaan mana yang menjadi segmen pasar kita, masyarakatnya mana, jaraknya berapa. Ini dari situ ya, dari rekam medik dibaca, Anda baca betul. Kemudian perolehan pelanggan, profitabilitas pelanggan, kepuasan pelanggan. Nah, kan kepuasan pelanggan. Ini kepuasan pelanggan ini juga menjadi isi situ, mencakup opini, ya, opini pelanggan. Opini itu apa sih? Pendapat ya, ya Bu ya. Opini itu Iya, Pak. persepsi pelanggan terhadap apa yang dia dapatkan, Bu ya, yang dia dapatkan, yang dia dapatkan dari rumah sakit. Nah, kehandalannya, ya kan, kehandalan kepegawainya, kehandalan dokternya, kehandalan perawatnya, mutu produk, dia merasakan, itu kan dia merasakan langsung, mutu produknya, mutu pelayanannya, ya Bu ya, mutu makanannya, kan kadang-kadang makanan pun hati-hati Bu, makanan tuh kadang-kadang jadi penilaian juga, wah rumah sakitnya makanannya kurang enak apa, itu ya, itu juga menjadi indikator, jadi kita harus, karena biasanya kan jasa kita kan, karena kita itu jasa. Harga produk, nah ini juga. Harga produk tinggi kalau dibandingkan dengan nilai produknya yang ditawarkan bagus, dia nggak akan komplain Bu. Misalnya dia kamar VIP, harganya mahal Bu ya, misalnya berapa sih rata-rata VIP 1,2 ya Bu ya, satu lebih lah ya, 1,2 gitu ya, 1,3, 1,2 gitu, tergantung rumah sakitnya ya, VIP. Nah tapi kalau kondisinya misalnya di situ banyak lumut, kamar mandinya kotor, kan jadi nggak seimbang. Ya Bu ya, maksudnya kalau VIP itu kan mestinya kan enak gitu ya, Bersih. harum. Ya Bu ya, jadi Hmm. bukan bau lisol, jadi bau pol yang enak, harum gitu ya. Ruangannya ada pengharum, barangkali gitu ya. Iya, Pak. Barangkali gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Itu. Layanan purna jualnya. Nah, layanan purna jual tuh kan setelah dia kan waktu kita membuat apa tuh Bu? Membuat value chain ya. Kan ada namanya purna jual kan ya. Iya kan? Iya, Setelah Pak. setelah dia pulang mau diapain tuh? Ada enggak misalnya, oh, nanti Bapak Ibu Bapak nanti konsul lagi 3 hari lagi ya konsul ke sini. Kan gitu ya, nanti saya daftarkan, nanti Ibu tinggal datang Kontrol. ya, langsung daftar proses SEP masuk kan gitu ya, karena sudah didaftar, jadi nggak perlu lagi kita daftar online lagi kan kita kan. Iya. Itu salah satu layanan pernah jual. Obat-obatan nanti saya kirimkan. Nah, gitu kan. Ini hal-hal ini kecil tetapi itu menjadi kepuasan pelanggan. Nah, coba Ibu gali ya. Misalnya Ibu Budina di mana, daerah mana. Nah, coba si pasien tuh merasa puas tuh kalau gimana, selain kehandalan apa-apa, apakah ada juga yang seperti ini, harga produk, ini layanan purna jual, atau mungkin ada lagi ya gitu ya. Itu coba ditanya mereka. Nah, kita identifikasi
tulis. Nah, itu jadikan nilai-nilai dalam pelayanan. Siap, Pak. Kepuasan pelanggan diukur sesuai melalui survei. Nah, kan ada survei kepuasan. Jadi ada survei kepuasan. Jangan lupa tuh, survei kepuasan itu sesuatu yang sangat penting untuk mengukur apakah pelanggan sudah merasa ini nggak puas enggak. Ya, jadi jangan disepelekan survei ini, Bu. Harus dibaca dan dilakukan supaya kita tahu, ya. Kalau kita hanya nebak-nebak aja, nanti kita akibatnya kita lain. Ini ya, Bapak Ibu sebagai calon manajemen betul-betul harus ini. Kemudian perspektif berikutnya, ini model dalam perspektif pelanggan, ya, modelnya. Nah, dasarnya kan dari sini nih. Dasarnya tuh kan ada dari ini, Bu. Dasarnya Bu nih. Ada ini ya, ada customer retention, ya kan, ini kan sasaran strateginya kan ini. Customer retention, apa kan retention tuh ini ya, supaya pasien Balik tuh lagi. loyal. Retention itu kan loyal ya. Ya, Retention itu kan supaya betah gitu, Bu. Jadi balik lagi dia. balik lagi gitu. Retention kan balik lagi. Customer satisfaction, puas, ya Puas. kan? Nggak ada komplain kan? Customer profitability, menguntungkan kan? Customer yang menguntungkan, ya, yang menguntungkan. Market share itu apa ya? Dia jadi ngomong orang lain gitu loh, Bu. Penyebar, bukan penyebar fitnah, Bu, ya. Penyebar, ini baru rumah sakit Bu Dina enak loh sana tuh gitu. Nah, ini market share. Jadi kita gak usah capek-capek memasarkan, ya. Ini kita sudah punya orang yang dijadikan sebagai customer akuisisi. Ya, ini jadi apanya kita bisa memilah-milah, ya. Memilah-milah customer itu yang mana yang ini yang. Nah, ini didukung oleh ini, Bu, nih. Tarifnya, ya kan? Mutu, Mutunya, pelayanan. jasa pelayanannya, availability, ya apa ya? Jadi kondisinya, ya, kondisi rumah sakit, ya. Ya. Kenyamanannya, availability, ya. Brand, availability lebih umum, ya, ini kan lebih umum, availability lebih umum, ya. Jadi sifatnya misalnya ada apa ya, availability itu ketersediaan gitu loh, apa saja ada tersedia gitu kan. Di rumah sakit sudah tersedia, supermarket, jadi nggak usah jauh-jauh, dia nggak usah keluar, dia kalau dia butuh pampers, butuh apa, udah ada supermarketnya tuh, tinggal masuk ke bawah, ya kan. Si penunggu juga gitu, ini ada unsur gitu, ya. Kemudian brand, nah, ini kan brand ini kan merek dagang, ya. Jadi kita tuh sudah apa-apa Cipto, kalau apa-apa rumah sakit Cipto, gitu kan, kira-kira gitulah, ya, Bu, ya. Kalau apa-apa, kalau rumah sakit yang paling rumit Cipto, paling gede ya Cipto kan, sekarang paling gede kan, di Indonesia paling gede itu ya Cipto rumah sakit. Nah, jadi brandnya sudah melekat di customer. Nah, itu bagaimana kita rumah sakit kita tuh dijadikan sebagai apa namanya, sudah brand image kepada pasien itu menjadi yang baik. Nah, ini akan nanti ini semua akan mendukung, ini akan muncul nih, ya kan. Kalau ini kita tata dengan baik, tarifnya dengan availability seimbang, dengan kualitinya, dengan jasanya, ya, jasa pelayanannya, kemudian brandnya juga bagus gitu, ya. Nah, jadi brand itu artinya gini, rumah sakit kan ada yang ngatakan gini, kalau ada kesan-kesan kan, yang kesan negatif itu misalnya kalau ke rumah sakit ini tuh sakitnya sebelah kiri, pulangnya yang kanan sakit juga. Nah, kan gitu kan, jadi gak nyaman gitu kan. Atau sakitnya ini kok pulang jadi tambah sakit berat sih kan. Tambah ada mungkin tambahan nosokomial barangkali gitu, ya. Nah, itu kan kita
Jangan sampai kita ini, brandnya tuh itu. Oh, di rumah sakit Tanah tuh enak loh, bagus loh ini. Brandnya tuh yang ini, ya. Nah, ini ya. Nah, jadi sasaran strateginya ini sasaran strateginya ini, ya, sasaran strateginya ini. Jadi meningkatkan profitabilitas pelanggan, meningkatkan market share, ya kan, mengembangkan brand image, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi sasaran strateginya diambil dari ini, Bun, ini dari apa sih yang akan dihasilkan dari PSP pelanggan itu, apa sih yang akan kita capai? Akan kita capai ini. Strateginya apa? Ya ini strateginya. Ya kan, sasaran strateginya ini. Nah, tinggal kegiatannya apa? Nah, ya kan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Apa kegiatannya? Nah, buat kembangkan apa? Meningkatkan market share. Nah, supaya orang menjadi ngomong dengan orang lain, apa nih? Layani dengan baik kan gitu, Bu ya. Asal dia layani dengan baik kan orang itu kan akan pasti ngomong dengan orang itu akan baik. Tapi kalau dia sekali dia dilukai, Ibu ya, dilukai hatinya gitu ya. Dilukai apa kegiatan kita, misalnya kita omel-omeli. Nah, udah dia pasti ngomong mana-mana kan. Wah, perawat di sana dokternya judes, galak. Nah, kan gitu akhirnya. Nah, itu ya. Jadi ini ya itu kegiatannya, itu aktivitasnya. Ini adalah sasaran strateginya gini, aktivitinya apa? Nah, itu nanti dibuat lagi. Pengembangan brand image. Nah, gimana caranya? Ya pemasaran dong, kita edarin gitu kan ya. Ya kayak ini ya, kayak apa diiklankan gitu kan. Kan sekarang kan banyak rumah sakit iklan kan, Bu ya. Nah, kita masuk iklan lah kan, kita kan ada TikTok, ada apa lagi, Bu? Yang suka dibaca anak, yang suka dibaca orang tuh IG, apa? IG Pak, Instagram. Instagram. Nah, kita buat, ya kan, kita buat ini fasilitas itu kita itu kan gratis, Bu ya. Iya Pak. Nah, itu kan bagus itu. Jadi itu kemarin ada, Bu, yang dari balik papan tuh, Bu, penelitian, dia penelitian bagaimana marketing ini elektromarketing, Bu, mengembangkan elektromarketing. Nah, itu dengan itu, Bu ya. Strategi marketing dengan gitu, dengan digitalisasi. Oh, dia itu salah satunya dia itu membuat TikTok ya, buat apa Instagram di rumah sakit. Kadang-kadang sekarang kan ada apa? Ada televisi ya. Nah, itu kan di situ kan TV. bisa sambil nunggu orang tuh kan ditayangkan itu apa namanya brand kita masukkan situ. Bagaimana jasa apa yang diberikan oleh kita, misalnya di sini ada proses penyembuhan apa namanya luka lutut, Ibu ya. Nah, ini ada pasien, kemudian dijadikan ini, kemudian pasien ini, nah dicari pasien-pasien yang kira-kira pasien yang public figure, Bu. Ya, public figure kayak di rumah sakit Pertamina dulu, Pertamina di Cirebon tuh, Bu. Public figure-nya kebetulan si siapa tuh? Penyanyi siapa tuh? Nah, dia pernah dirawat situ, kemudian dijadikan dia sebagai ini, Bu, iklan. Nah, itu kan jadi bagus, orang tuh baca, oh iya ini pengunjungnya, ini ya bintang film ya. Itu kan kita gunakan hal-hal itu menjadi yang positif gitu kan ya, yang positif, kita buat yang positif. Meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pelanggan yang loyalitas. Nah, ini adalah sasaran strategi dari perspektif pelanggan. Aktivitasnya nanti ini tinggal ini nanti KPI-nya apa? Tinggal dikembangkan aja. Meningkatkan 14 itu apa sih KPI-nya? Ini kan apa banyak presentasi atau apa tinggal ukur aja. Nah, ketiga perspektif bisnis internal, bisnis proses ya. Perspektif ini mencerminkan proses bisnis kunci. Nah, ya kan? Kunci. Kalau pelanggan itu merupakan inti tadi ya kan, kunci di pelanggan. Nah, kalau ini proses bisnisnya.
ya kan? Pelanggan sebagai kunci dari apa? Dari pendapatan rumah sakit, ya kan ya? Pelayanan menjadi kuncinya, kunci kunci prosesnya, ya kan? Yang harus dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena pelanggan kan kalau bisnisnya nyaman kan dia kan akan datang lagi, Bu, akan ngomong ke orang lain, akan puas. Yang pertama puas dulu kan, dia akan angkat jempol, ah enak Pak sini Pak. Fokus perspektifnya adalah proses-proses bisnis yang memiliki dampak besar dalam peningkatan kinerja. Nah, kalau rumah sakit, Ibu bisa baca, rumah sakit Ibu misalnya Ibu Dina, rumah sakit apa? Apa sih yang menjadi penyumbang terbesar? Nah, lihat di ini, di keuangan. Di dalam keuangan, kan laman keuangan kan ada kan? Dalam keuangan itu kan kita lihat dari rawat jalan, misalnya satu tahun ini ada 1 triliun. Nah, 1 triliun itu dari rawat jalan berapa sih ininya, kontribusinya ya, rawat jalan berapa persen, dari rawat inap berapa persen, dari ICU berapa persen, OK berapa persen, kan gitu Bu ya. Iya, Dari Pak. obat, nah itu kan ini di sini kita lihat. Jadi masing-masing prosesnya ini lihat. Mana penyumbang yang dampak paling besar? Itu yang dijadikan sebagai KPI-nya. Ya. Kalau rumah sakit, nah kalau di unit-unit misalnya kita meningkatkan unit HD, kegiatan apa yang menjadi atau proses bisnis apa yang paling berdampak besar? Atau misalnya di MCU mana yang paling besar, yang paling utama? Kemudian umumnya sasaran strategis dan dalam perspektif bisnis ini berjumlah lebih banyak dibanding dengan perspektif yang lainnya. Nah, ini di sini lebih banyak perspektif di perspektif bisnis paling banyak. Nah, karena di perspektif bisnis ini intinya ada mutu, keandalan, ada kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, ada kecepatan dalam merespon komplain, ya kan, intinya 3 ya. Intinya 3 tapi banyak gitu ya. Ya, yang kelas internal itu ada ini yang utamanya ya. Pertama keandalan para petugasnya, kecepatan ya, kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Jadi kan sudah ada target tuh Bu, misalnya kalau dirawat apa, kalau di UGD kan berapa menit tuh? Tidak boleh lebih dari 5 menit Bu ya. Iya, Pak. Nah, terus apalagi obat, waktu tunggu obat. Nah, kan kalau untuk untuk obat yang ini tidak boleh lebih dari 1 jam. Nah, itu harus kita penuhi nih. Kemudian responnya terhadap komplain. Kalau ada orang komplain, cepat dia respon. Jangan sampai orang komplain dibiarin aja. Kan yang gitu kan harus direspon. Inilah akan masuk ke layanan pada pelanggan. Ya, ini intinya, ini pokok-pokoknya ini Bu. Jadi nanti KPI itu isinya ini. Isinya tentang mutu, tentang kecepatan ini, kecepatan kepada ketanggapan kepada pelanggan, tanggap pada komplain. Nah, ini adalah sasaran strateginya. Jadi meningkatkan mutu, keandalan, menurunkan jumlah produk yang gagal. Nah, ya kan, yang misalnya yang tadinya sering terjadi, si perawat masang infus saja berkali-kali gitu ya, sering komplain kan, si pasien kan sering komplain tuh, oh ini sampai berkali-kali nusuk sehingga bengkak tangannya gitu biru-biru gitu ya. Nah itu kita perbaiki, artinya di training dong, nanti di perspektif yang paling bawah nanti apa untuk supaya produk gagal ini jangan terjadi lagi. Pemeriksaan yang berulang, kan, lab yang berkali-kali gitu ya, kegagalan. Mungkin karena bahannya kurang bagus kan saja. Meningkatkan kecepatan pelayanan. Nah ini kan, ini dilihat dari ini kan biasanya kecepatan pelayanan itu kan biasanya kan dari hasil survei pelayanan, ya hasil survei
kepuasan kan ada perawat pasien tidak puas karena pelayanannya lambat atau apa waktunya, mengembangkan inovasi. Ini ya, ini menjadi tuntutan juga ya, inovasi ya. Nah, inovasi di sini kita barangkali bentuknya kita semua kita buat aplikasinya ya Bu ya. Sekarang era digital jadi ada aplikasi. Bagaimana inovasi supaya bagus. Nah, tadi brand image ya kan inovasi. Bagaimana kita supaya si pasien nyaman di ruangan gitu Bu ya. Supaya enggak walaupun dia nunggu tapi kan karena ada tayangan yang menarik jadi akhirnya dia betah, enak. Mengembangkan kapasitas produksi. Nah, ya kan. Jadi artinya karena pasiennya makin banyak ya kita pun harus menambah ini. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah perspektif pembelajaran. Ini kan isinya kan orang nih, gitu ya. Barangnya bagaimana mengembangkan SDM, pengembangan sistem organisasi, kepemimpinannya, kulturnya, ya kan. Ini perspektif kapabilitas dari rumah sakit. Rumah sakit dilihat apa yang perlu yang utama tuh ada dua aspek nih, aspek SDM dan aspek ini nih organisasi ya, ada sistemnya, strukturnya Bu ya. Jadi strukturnya buat struktur organisasi yang jangan berbelit, yang lean ya, yang lean, yang apa, yang lean itu yang lincah ya, tidak harus paraf sini, paraf sana, paraf sini. Orangnya nggak ada yang mau dimarap gitu kan. Kemudian pembagian tugasnya jelas ya, tidak ada yang ambigu, tidak ada yang apa tuh, ada nggak jelas, harus jelas. Terus kepemimpinannya ya, jadi ini dalam organisasi ini ada sistemnya, ada kepemimpinannya, ada budaya kerjanya. Bagaimana budaya kerjanya? Ini ya, jadi ini ada dua aspek utama. Kemudian perspektif berikutnya adalah perspektif yang menunjukkan kapabilitas sumber daya manusia dan sistem organisasi yang solid. Nah, termasuk di sini adalah alat-alat juga masuk di sini Bu ya. Ini kan dalam sistem organisasi kan termasuk alat, bagaimana alatnya, SOP-nya udah lengkap. Ya kalau kita kerja kan kalau sistem ininya nggak lengkap kan, nanti di sini nggak jalan nih di bisnis nggak jalan. Nah ini, jadi ada human capital, ada organisasi kapital. Human capital, skill, knowledge, attitude. Nah ini jangan lupa ya. Ini jadi SDM kita ini Bu yang ditekankan ini kompetensinya ini kompetensi nih. Kompetensi itu ada 3 perspektif, ada skill, knowledge, ada attitude. Nah, kemudian organisasi kapitalnya ada culture, leadership, ada collaboration, ya kan? Ada budaya kerjanya, culture, ada kepemimpinan, ada kolaborasi, ya, kolaborasi antar unit, ya kan ya? Kolaborasi antar tim. Kalau di mana Bu? Kalau di rawat inap kan timnya. Nah, itu kolaborasinya gimana? Ini. Kemudian ininya perspektifnya apa ini? Sasaran strateginya mengembangkan kompetensi karyawan. Ya kan? Yang 3 tadi membangun kultur perusahaan yang unggul. Nah, gimana unggul tuh? Misalnya budaya Kaizen. Ya kan ada yang kalau gitu ya, ada mumpuni budaya Kaizen. Ya, artinya semua orang tuh kalau melihat sesuatu yang kurang baik, responsif. Ya, ini kok ini alatnya licin, cari petugas. Nah, jadi semua karyawan tuh berbudaya kaizen, berbudaya perbaikan. Kalau dia ada yang rusak, dia cepat lapor, paling tidak lapor ya, paling kalau dia bisa tangani. Ada pasien yang nangis-nangis, nah ada petugas tuh bisa ini tangani, ada apa? Ya ada apa Bu? Ada apa-apa? Ada keluhan apa? Kan gitu ya. Nah, itu. Jadi ya, budaya-budaya gitu harus
budaya-budaya itu harus kita apa nih? Itu budaya kultur kan, pesan budaya yang Kaizen itu kan yang kayak gitu. Sekolah kepemimpinan yang efektif gimana? Nah, ini pelajari. Ya, kepemimpinan ya. Polanya gimana? Nah, pada saat sekarang polanya gimana? Jadi pola kepemimpinan itu tidak harus misalnya wah di sini demokratis pimpinannya. Manakala ada kejadian KLB mungkin tidak lagi demokratis, harus ada autokratisnya Bu ya. Ya kan harus ada satu komando kan. Kalau nggak ada satu komando kan nanti gimana? Berantakan nanti. Nah, itu kan ya. Jadi tergantung situasional. Jadi ada kepemimpinan situasional yang pada saat kapan kita gunakan ini, pada saat kapan kita gunakan kayak gini, kan gayanya itu kan polanya. Jadi kita harus yang efektif yang gimana? Yang efektif yang bisa mengikuti kondisi. Terus meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini kira-kira penjelasan dari perspektif di dalam balance scorecard. Ada ditanyakan nggak? Ini kita mengulang yang kemarin ya. Jadi kan Ibu kan kemarin kan sudah membuat tuh indikatornya. Ini kira-kira gini. Nah, nanti Anda bisa lihat. Ada yang mau ditanyakan? Halo Bapak, Bapak-bapak. Mana Bapak-bapaknya nih? Nggak kelihatan. Ada yang beri komentari nggak? Kita sampai jam 6 aja ya. Kita udah istirahat kan, kita langsung aja nih. Terus oke. Nah, ini yang disebut dengan peta itu Bu. Strategi map ini Bu. Ini namanya strategi map. Ya, jadi keempat strategi itu di mapping. Ini namanya strategi map. Nah, itu di dalam nanti kalau Ibu buat perencanaan balance scorecard, buat kayak gini. Jadi ada mappingnya. Jadi ini kan keuangan nih. Nah, di keuangan tuh ada tiga perspektif, ada tiga strategi, ya. Kemudian ada customer, ada 3 strategi, ya kan? Ini berkaitan nih. Kemudian di bisnis proses ada 4 strategi. Ini namanya adalah strategi map, ya, mapping strategi yang tadi Bu. Nah, ini dari mana dibuatnya Pak? Ini dibuatnya dari visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, dari situ dipelajari, Anda buat untuk keuangan ini. Ya, kita juga melihat dari itu, jadi melihat dari visi misi gimana, jadi kita pelajari. Nah, kemudian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat langkah per langkah ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi KPI ya. Ini juga kita udah beberapa dari kita bahas kemarin ya. Jadi KPI itu kan merupakan ini kan KPI itu adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana unit kita atau rumah sakit berhasil ya. Ya kita dengan indikator ini. Jadi indikator tuh jadi perspektifnya indikatornya kita 4 perspektif Bu, bukan indikator yang seperti yang dibuat oleh Kemenkes. Indikator input, indikator proses, Ibu ya. Indikator output, outcome. Nah, gitu kan. Itu indikator wajib yang dilaporkan. Nah, ini indikator ini adalah indikator rumah sakit sebagai unit bisnis. Anda kan mengelola rumah sakit kan secara bisnis, Bu ya. Nah, tentunya kan harus mempunyai indikator. Ya, ini indikatornya nih.
Jadi kalau dikelompokkan ke dalam empat kelompok ya. Ada kelompok keuangan, perspektif pelanggan, perspektif apa. Ya, nah ini ya. Nah ini ke indikator-indikator ini ya, KPI ini ada 4 ini ya. 4 indikator dari 4 perspektif ini diambil dari visi dan misi strategi ya, dari visi dan misi itu keluar strategi. Nah, dari strategi akan keluar sasaran strategi Bu ya. Sasaran strategi berdasarkan 4 perspektif. Nah, ada yang disebut strategi objektif namanya. Strategi objektif pelayanan, ada customer, ada ini. Nah, inilah merupakan ini kemudian dicari KPI-nya dari masing-masing perspektif ini, cari KPI-nya. KPI-nya didasarkan dari sasaran-sasaran strategi yang ada di masing-masing perspektif ini. Kita sudah dibahas tadi ya. Nah, sekarang kita membahas tentang KPI ya. Jadi KPI itu adalah ya, kita jelaskan ya, keberhasilan yang harus ini harus spesifik ya. Jadi KPI itu harus jelas, spesifik dan terukur, karena KPI rumah sakit akan berbeda dengan KPI-nya hotel, ya kan? KPI-nya unit-unit juga berbeda. Kalau kita bedah unit Bu ya, KPI unit di UGD dengan KPI di rawat jalan beda. Pak, Ya, silakan Bu. izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Ya, memang menunggu ini. Tadi kan ya Bapak bilang kan yang apa KPI itu kita dapatnya pertama kali dari sasaran strategis ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan sasaran strategis itu sendiri kita dapatkan kan dari pertama kan kita lihat dari cascading-nya Pak ya. Nah, cascading-nya ya. Ya, cascading dari artinya kan kita lihat dari Ini cascading kepala daerah visi dulu misi. pertama kan Nah, Pak untuk EPD itu artinya misalkan visi misinya kepala daerah itu apa. oh ya, kalau Nah, kita tarik lagi ke atas lagi ya. kemudian kita tarik lagi ke OPD dalam hal ini Ah, rumah sakit. Nah, misalkan kan di dalam visi misi itu tadi kita tarik dia direktur, misalkan Pak itu ada meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. nah, Nah, ini. indeks IPM ini dia Nah, kita tarik lagi ke tingkat eselon di bawahnya, di mana dia ada misalkan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dari misi yang meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, itu kita tuangkan dalam 3 sasaran strategis direktur, seperti yang pertama predikat nilai akreditasi, yang nanti ada formulasinya. Artinya kan ini terukur kan Pak? ya, Kan kuncinya harus bisa diukur kan Pak? ya, Kita dalam menentukan sasaran strategis. Kemudian yang kedua persentase indikator standar pelayanan minimal. ya, Kemudian yang ketiga, indikator kepuasan masyarakat. ya. Nah, nanti akan terus turun sampai ke level eselon 4 misalkan kan Pak. Nah, yang nantinya akan dia menjadi misalnya sasaran strategis itu sama juga kan dengan kinerja utama atau KRA ya Pak ya. Ya, Key Result Area. Nah, tadi kan ada ya. 3. Misalkan salah satu contohnya dia terwujudnya peningkatan komitmen kepatuhan eh, kita ngambil yang garis besarnya Pak. Nih, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya dari IPM tadi kan Pak. Kemudian kita tuang itu masuk sasaran strategis atau kinerja utama atau KRA. Nah, Terus kita tuangkan lagi kan Pak menjadi KPI atau indikator. iya, dari KRA ke PPI, betul. Kemudian menjadi indikator kinerja utama yang tadi saya bilang ada 3 seperti predikat penilaian akreditasi, persentase indikator SPM yang mencapai target, kemudian indeks kepuasan masyarakat. Ah, Ini kita buat formulasinya kan Pak, artinya kan formulasi ini bagaimana sih kita nantinya menghitung rumusnya untuk masing-masing indikator yang nantinya kita ada targetnya. Artinya target ini
seperti Bapak bilang tadi kan ada yang per bulan, ada yang per triwulan kan, Pak. Betul ya. Kegunaannya. Kemudian ya kita cari tahu realisasinya dari target yang kita ingin raih tercapai tidak. Ya artinya akan kita tuangkan dalam capaian. Kemudian baru kita evaluasi, Pak ya, kenapa dia misalkan ini kita indikator atau KPI tadi kenapa tidak bisa tercapai. Artinya kita lakukan analisisnya kan. Makanya, Nah, ya itu sih yang mau saya perjelas artinya itu berangkat dari visi misi Bupati awalnya Pak ya, yang kemudian iya kita betul. lakukan sampai Iya, ke level eselon 4 artinya tugas itu dibagi habis gitu dengan Pak untuk betul. mencapai tujuan suatu organisasi. Iya, betul, Bu. Emang emang kalau di rumah sakit daerah tuh sudah ini ya sudah dibuatkan oleh Menpan ya, sudah Iya, Menpan langkah-langkah menyusun suatu ini apa namanya menyusun suatu sasaran strategis sasaran strategi sampai ke jatuh kepada apa KPI. KPI-nya gitu ya, Ya, KPI masing-masing unit atau bahkan masing-masing orang gitu ya, masing-masing orang ya, apa yang dikerjakan itu jatuh ke ya. sana ke bawah gitu ya. Betul Bu ya. Itu emang bagusnya di pemerintah tuh emang begitu. Nah, cuman memang yang perlu mungkin selain itu ya di pemerintah itu yang belum terbaca tuh mungkin ini Bu yang saya nggak tahu Bu. Kalau di RSUD gitu bahasanya untuk menilai ini segala itu ada Bu, menilai misalnya bagaimana nanti finance-nya, Ah, customer-nya, iya, internal prosesnya itu iya ada nggak? ada Pak. Ada ya, jadi ada. Iya. Emang Mm-mm. luas, lebih luas ya. Nah, Mm-mm. ini kan dipersempit ya, dikecilkan gitu ya. Ya, makanya kan dari dia kinerja yang organisasi tadi kita tuangkan lagi ke instalasi, ke unit-unit Nah, terkait, ya sampai dia tuh sampai level kinerja individu pun ada dia ada. individu. Iya, Jadi nantinya seperti Bapak bilang tadi kan, iya, untuk Remun, kalau di sini dia Pak, dia kinerja tadi ya untuk dasar pembelian Remun nantinya iya salah betul. satunya. Makanya nanti dari Maupun kinerja itu akan tunjangan tambahan penghasilan kalau di daerah kami. betul. Itu kan ada nilai-nilainya kan. Iya, Ada batas ini itu. Nah itu memang kalau di swasta juga sudah menggunakan itu. Cuman ya bedanya dengan pemerintah. Kalau di pemerintah di Pemda sudah dituangkan. Nah, kan nggak tahu kalau di rumah sakit umum pemerintah ya. Kadang-kadang mereka tuh nggak ini. Kalau di Pemda tuh memang karena Permenpannya sudah mengarahkan, sudah jelas. Mungkin sama aja bukan rumah sakit pemerintah pun, rumah sakit umum pusat pun serta mengikuti Menpan juga barangkali. Ngikutin benar juga Pak. ya polanya. Cuman bedanya yang satu ada visi daerah, kalau yang pemerintah yang rumah sakit umum pusat itu visi Kemenkes gitu kan larinya kan. Iya, iya. Cipto kan larinya kan visi Kemenkes apa itu yang diacu. Hmm. Kemenkes, terus visi rumah sakit, terus visi berikutnya ke bawah gitu ya. Tapi pemdanya nggak diikut karena dia pemerintah kalau rumah sakit Cipto kan dia tidak ada kaitannya dengan gubernur, dia kan nggak ada. Iya, benar. Terima kasih Bu Dina atas ini ya, atas poin ya. Tambahannya informasi ya, jadi makin lengkap gitu ya. Iya, jadi maksudnya saya di sini tuh mencoba memahami KRA itu apa setelah saya baca-baca, oh ternyata KRA itu tuh sasaran strategis. Iya, Ah, betul. KPI itu apa? Saya mencoba, indikator kinerja individu. Sebenarnya itu sudah kita jalani di rumah sakit, tapi karena bahasanya, Udah, ya, makanya semua semua udah ada. Cuman ya, ini beda ini karena aja. bahasanya kan Pak. Pemikir beda ini aja. Karena ini kan bahan scorecard kan diambil dari perusahaan Bu ya. Iya, benar Ada Pak. perusahaan. Jadi bahasanya lebih simpel, jadi nggak ini, jadi dia tidak ada KRA-nya. KRA tuh dianggapnya kan sudah ada sasaran strategis, yaitu KRA-nya. Ya kan? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Dina. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Oke ya.
Nah, jadi KPI ini gitu ya. Jadi KPI ini sudah dijelasin ya. Jadi KPI itu harus spesifik, harus apa namanya rinci, harus harus merupakan ukuran keberhasilan ya. Kemudian di sini disebutkan, kalau di sini disebutkan biaya untuk mengidentifikasi, monitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai. Jadi artinya apa ya? Hindari pengukuran yang berlebihan. Jadi ini jadi kita jangan membuat suatu kegiatan untuk menilai itu lebih besar daripada biaya yang harusnya. Kan kita hemat, kita harus bisa dalam monitoring itu harus hemat. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ada istilah harus relevan. Ya, jadi KPI harus relevan dengan sasaran strategi. Jadi memang artinya ya KPI yang kita buat itu harus mengukur sasaran strategi kayak gitu Bu ya. Harus mengukur ini. Kemudian controllable. Apakah yang dapat di bawah kontrol dan rentang kendali yang ada ya, jadi awasi nggak oleh pimpinannya. Jadi memang merupakan bagian dari tugas dia gitu kan ya ini. Actionable bisa dicapai kan. Simple, sederhana, tidak jadi membuat KPI yang bisa dicapai dan bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Jadi tidak ada salah tafsir gitu ya. Dan kredibel, tidak bisa dimanipulasi. Jangan lupa Ibu. Jangan membuat KPI yang bisa kredibel, bisa dimanipulasi. Artinya gini, kalau kadang-kadang kita kan masih ada pemikiran suka asal Bapak senang atau apa itu Bu ya. Nah, jadi lapornya diada-adakan. Padahal sih nggak ada tuh kegiatannya itu, tapi dimunculkan. Ini kita KPI harus bisa membuat suatu KPI yang tidak bisa diakali gitu Mas. Jangan membuat KPI yang bisa diakal-akali sehingga seolah-olah tuh bagus terus ini. Padahal sih nggak tahu di situ. Ya, jadi ini pesan ya. Jangan sampai membuat KPI yang bisa dimanipulasi. Baik angka maupun apanya gitu ya kan. Nah, ini strateginya ya, ini tingkatannya ya, tingkatan KPI itu kan ada KPI proses, ya ini activity ya, ini yang biasanya bisa di proses itu kan bisa proses individu, ada proses unit Bu ya, ada KPI yang mengukur tentang pencapaian proses aktif yang dilakukan untuk mencapai result ya. Nah ini KPI resultnya ini adalah KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir ya. Jadi ini hasil akhir, ini proses. Jadi ini kalau keuangan itu kan result aja, keuangan itu result. Nah nanti kalau proses itu di situ ada proses bisnis, ada proses ini ya itu ada prosesnya lah ya, kan kalau kita bicara input proses output. Nah ini kalau ini kan proses output ini ya, outputnya ini proses yang dicapai, bisa keuangan, bisa hasil akhir gitu ya. Kalau ini adalah indikator proses Ya, kepatuhan ya. resultnya misalkan tercapai hasilnya berapa Kepuasan. persen gitu kan Mbak, capaian. Iya, betul ya. Nah ini strategi ini. Oke, terus ini dalam rangka tingkatan key performance ini ada improve customer ini untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian ada untuk ini kan untuk strategik objektif ya. Kalau ini adalah untuk peningkatan customer satisfaction. Ini untuk KPI ini KPI resultnya ini customer satisfaction index, number of complaint ya. Jadi jumlah yang komplain ya, angka komplain. Nah, kalau dari
activity dari proses ini. Ya, bisa di ini nih. Ya, Anda bisa di sini. Nih ya, bagaimana ini? Sekarang kan eranya era digital ya, dengan kita yang ini. Kemudian kalau increase sales revenue, pendapatan, penghasilan ya, apa namanya, peningkatan apa nih, penjualan Bu ya, penjualan. Nah ini sales revenue dan kalau di indikator resultnya, kalau indikator prosesnya ada ini jumlah kunjungan ke clean yang jadi jumlah kunjungan apa sih rumah sakit ngadakan apa kontak dengan yang calon-calon pembeli kan gitu Bu ya, jumlah sales yang bisa ini yang call yang dilakukan kan. Jadi ini proses kan, indikator proses, ini indikator dari penghasilan dari hasil sales berapa nih revenue-nya gitu kan diukur nih. Nah ini dari prosesnya ini lihat seimbang nggak dengan prosesnya. Kalau ininya banyak meningkat, ini pun barangkali kunjungan pun ya sales revenue-nya mungkin akan ada juga, akan meningkat juga kan. Jumlah sales call yang dilakukan. Jadi berapa apa namanya sales yang di calling gitu ya. Ini contoh di perusahaan ya, kalau di rumah sakit mungkin beda ya. Nah ini kalau development kompeten employee, nah ini peningkatan Bu, peningkatan SDM, kompetensi ya, development kompeten employer ya, pengembangan kompetensi. Nah ini kan kalau ukuran dari result itu kan rata-rata skor kompetensi karyawan meningkatnya berapa persen sih? Misalnya dari level 5, sekarang level 3. Nah, diharapkan level 4. Nah, sudah meningkat nggak? Berapa persen yang meningkat? Kemudian dari prosesnya ini. Prosesnya kan jumlah pelatihannya berapa? Yang dilatih berapa orang yang dilatih? Coba ya, yang udah dilatih berapa orang nih? Jumlah pelatihan per karyawan per tahun berapa? Ada berapa nih? Berapa jumlah pelatihannya, ada berapa jenis pelatihan? Persentase karyawan yang dilatih. Ya kan? Yang dilatih dan merealisasikan ini. Dan persentase yang merealisasikan individual development plan-nya. Jadi yang jadi persentasenya dilatih berapa persen gitu ya. Ini belum sampai kepada, harusnya sih kita lihat lagi nanti kan tingkat kepatuhan tingkat tadi ini rata-rata skor kompetensi karyawannya nih. Ini kan kompetensi karyawan kan baru bisa dilihat setelah dia praktek Bu ya. Ini kan dia latih nih bulan Januari. Nah, nanti kita bisa lihat kompetensi itu kapan? Contoh, izin Pak. Baru 6 bulan barangkali ya? Iya. 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun barangkali. Baru kelihatan tuh kayaknya. Kalau baru dilatih, sekarang kan nggak kelihatan, Bu. Dia baru dia menerima dilatih. Ya kan masih pengetahuan. Nah, nanti dia praktek, mengerjakan, meningkat nggak kompetensinya tuh. Kita evaluasi. Yang tadinya di sini kompetensi nilainya 2, bisa meningkat nggak? Naik. Targetnya misalnya kita 4. Bisa naik 4 nggak? Berapa persen yang ada meningkat? Jadi kan ada ukurannya jelas tadinya. Iya. Ini ada beberapa contoh. Nah ini yang dikatakan peta ya, peta strategi. Ya, peta strategi. Jadi ini kan dari ini kan, ini udah tadi digambarkan tadi ya, digambarkan. Nah kemudian ini, nah ini adalah yang sudah dalam bentuk matrik Bu. Jadi setiap apa nih, setiap ini udah dibuat kan nih, contohnya nih ya, buat matriknya nih, ada finansial, ya kan, ada customer, ya Bu ya, ada bisnis proses, ada pembelajaran, ya.
Nah, ini ada sasaran strateginya Bu ini. KRA-nya lah tadi Ibu ya, Ibu yang tadi KRA-nya ini sasaran strateginya. Ya, Ada KRA-nya. ada peningkatan ini shareholder di sini, ya kan? Shareholder itu artinya orang yang bisa ngomong orang lain gitu ya. Kemudian increase revenue growth. Nah, ini manage ini ada KPI-nya. Profitability, profitability growth, revenue, ada revenue growth gitu ya. Nilainya, targetnya. Kemudian di customer ada sasaran strateginya. Ini ada KPI-nya, ya kan? Jadi KPI itu untuk ngukur ini Bu, untuk ngukur kepuasan apa sih? Nah, ini customer index. Ini kalau satu sudah ada ini, sudah ada kalau mental udah ada skalanya Bu ya, udah ada atur, udah ada instrumennya kan, udah ada kan? Iya, sudah ada Pak. Instrumennya ikuti aja instrumennya. Nah, kalau belum ada buat. Ya, kalau swasta kan banyak yang belum buat tuh, buat. Nah, bisa tanya ke Bu Nina tuh. Contohnya Bu, tahu Bu yang dari Menpan gimana? Nah, dikembangkan di swasta. Mungkin swasta mirip-mirip tapi nggak sama barangkali ya. Expand share di sini, nah, coba dibuat. Terus untuk bisnis proses ada sasaran strategi, ada KPI, ada target, ya kan? Target ada hitungannya juga gitu ya, ada cara ngitungnya. Nah, ini adalah yang sudah dilakukan penilaian Bu nih. Ini kan baru ini kan ini rencana ya. Pasti kita membuat rencana ini. Kalau sudah dilakukan rencana ini, sudah dilakukan ini kayak gitu. Saya maghrib dulu sebentar ya. Atau kita maghrib dulu. Jadi ini saya sebentar lagi selesai kok. Kita dengar aja maghrib sebentar Bu ya. Ada azan.
Oke, sebentar lagi Bu ya, ini saya sedikit. Jadi ini kayaknya yang sudah ini ya, yang ini apa namanya matrik yang dimana ini sudah dilakukan penilaian Bu ya. Nah ini adalah cascadingnya ini nanti Anda bisa baca ya. Bagaimana cascadingnya ya dari visi misi terus ini apa namanya sampai kepada map ya, mapping strateginya Bu ya. Ini cascadingnya ada ya, dari melakukan cascading scorecard ya, dari ini dari ada sasaran strategi sampai kepada KPI gitu kan ya. Jadi ini kan dari ini kan sasaran strateginya ini kan sama dengan sasaran strategi nih. KRA tadi ya. Nah, ini sampai ke KPI-nya. Nah, ini review lagi, ini adalah mapping strateginya ya. Kegiatannya kan. Kegiatannya ini. Kemudian nah ini masing-masing kalau kita per ini ya bisa kayak begini. Bagaimana mengembangkan ini ya, misalnya ini mengembangkan produktivitas gitu ya sini ya di finansialnya. Nah, ini nanti untuk karyawan ini, untuk pelanggan, nah seperti ini sasaran strategi ini sasaran strategi yang diambil dari ini Bu, ini diambil dari visi ya, ini dari visi misi, diambil dari visi misi, diambil, nah, kemudian disebarkan ke masing-masing ini, masing-masing perspektif. Nah, ini jadi untuk membuat langkah-langkah membuatnya ini, langkah-langkah membuatnya itu kita masing-masing sasaran strategi itu apa sih outputnya, ya kan? Siapa sasarannya, customer-nya siapa, apa sih yang ingin diharapkan, ya Bu ya? Diharapkan apa? Nah, kemudian nah ini. Jadi kita dengan menjawab ini, kita nanti ini akan mewarnai ke sini, nanti akan mewarnai bagaimana kita membuat sasaran-sasaran strategi ini, ya kan? Nah, ini adalah peta strategi yang apa masing-masing akan saling menyambung, gitu. Nah, saling menyambung. Ini diambil dari ini, bisa diambil dari sini kan, bisa diambil dari apa dituangkan dari sini, tarik, kemudian nanti bisa membuat sini. Nah, ini semua ya. Nah, baru sasaran strategi kita buat KPI-nya. Apa KPI-nya? Gitu kan. Nah, KPI-nya apa? Nah, nanti baru masukkan ke sini KPI-nya. Nah, ini KPI-nya, ini KPI-nya. Ini strategi MFT ini, template-nya nih. Ini semacam-macam ya. Nah, ini kalau ini kita cukup sampai sini ya Bu ya. Ini nanti udah masuk ke dari divisi ke individu ya. Oke, saya rasa sampai di sini barangkali ya, ini Bapak Ibu bisa dibaca lagi nanti kalau untuk ini ya. Nah, nanti kita mungkin nanti UTS-nya kira-kira buat inilah ya. Ini sebagai bahan-bahan nanti, sebagai bahan UTS-nya kira-kira nanti buat ini nanti Bu ya. Gitu ya. Ini udah ada kuncinya ya, udah ada kisi-kisinya udah ada.
kisi-kisinya kira-kira membuat inilah Anda ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita udah sudah kita tutup pas jam 6. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup ya? Halo, sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Iya, cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, cukup saya rasa sampai sini ya. Jadi ini yang Anda didalamin lagi ya, Anda pelajari lagi, nanti di rumah sakit bagaimana cara ini ya. Nanti kita mungkin UTS-nya kira-kira ini yang akan Anda buat ya. Bagaimana Anda membuat apa nih? Membuat rencana ya, rencana apakah mau per unit atau mau di rumah sakit. Sebaiknya kita untuk latihan kita pakai unit aja Bu ya. Kalau rumah sakitnya yang gede ya. Ya nggak Bu Iya. unit ya. Kalau unit kita nanti ya Anda cari unit-unit yang strategi. Ya, yang strategi yang menurut Anda unit-unit yang bisa menjadi unggulannya rumah sakit. Yang jadi unggulan, dan itu yang menjadi unggulan itu artinya unggulan itu bukan berarti dia penghasilan hanya semata-mata penghasilan, tapi menjadi kalau ini jelek rumah sakit akan jelek gitu loh Bu. Gitu kan. Itu juga strategi namanya ya. Iya, benar. Oke, saya rasa itu aja barangkali Anda pelajari dulu. Nah, nanti kita ujiannya nanti kira-kira itulah yang akan membuat ini ya. Pak, boleh izin tanya, Pak? Boleh, silakan. Nanti saya nanya tentang UTS, Pak. Mohon Ya. izin tanpa mengurangi rasa hormat. UTS nanti bagaimana Pak ya itu? Apakah pilihan ganda? Apakah berupa Membuat Bu. apakah Membuat. apa Pak? Membuat ini. Oh, Membuat indikator kinerja buat KPI. oh, ini per individu atau per kelompok, Pak? Kelompok. Kelompok. Ya, Oh, oke, siap. jadi nanti mungkin dibagi. Ini ada berapa sih Bu Dina semuanya teman-teman? Bu Nurul coba, lupa saya. Bu Nurul yang paham, Pak. 31, Pak. Sekarang ada 30, Pak. 30. Nah, 30 taruhlah dibagi 5 kelompok atau 6 kelompok ya, bagi 6 kelompok. Sehingga 55 ya. Nah, nanti Sama seperti kelompok yang pertama bisa, Pak ya? boleh. Artinya tugas kita untuk UTS nanti tentang KRA dan KPI terserah kita, Pak ya. Iya, jadi membuat perencanaan berbasis balance scorecard gitu kan ya. Nah, Anda seperti membuat perencanaan, misalnya rumah sakit, misinya apa, Iya. apa. Nah, terus buatlah nanti buat KPI-nya bagaimana, target-target. Ya Pak. target itu nggak usah lah ya, target itu kan belakangan itu. Ya, kalaupun misalkan kita buat sampai target, misalkan yang sesuai standar nggak masalah. Boleh. Ya, kalau sampai target ya nggak apa-apa. Iya, iya. Pak, kalau kemarin kan Bapak bilang kan untuk tugas ini kan kita ada pelucen yang dulu, Pak. Artinya, misalkan kita pelucen kita rawat jalan, apakah tugas ini? Nah, boleh terusin aja itu. Terusin aja, Pak ya. Terusin itu. Oke, oke. Ya, nanti saya kemarin itu apa saja sih yang desain tuh. Soalnya kan saya kemarin Pak KPI apa namanya pelucen saya tentang rawat jalan. Kelompok kami tentang rawat jalan. Atau ditukar lah supaya bervariasi. Nanti saya ada acak lagi deh. Ya supaya mengalami demo. Gimana? Jangan acak lagi lah Pak, biar aja. Acak lagi supaya ada pengalaman. Oh iya ini nih. Iya, Pak. Nanti dibuat lagi, Pak. Oh gitu ya, acak lagi ya. Oke, saya rasa itu Bu Lina ya. Oke, terima kasih ya Pak. Baik, ya ada kisi-kisinya, ada pelajari aja ya. Pelajari dan disiapkan bahan-bahannya nanti pas ujian ini. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup dengan ucapan terima kasih ya. Ini sebenarnya 2 jam ini sudah termasuk istirahat ya. Jadi karena istirahatnya nggak ada istirahat, kita langsung ya kita 2 jam. Akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat Pak ya, selamat malam. Selamat sore Pak. Ya, Malam, Pak. izin ya. Bahannya udah diterima ya. Nanti mungkin bisa seperti tadi Bu Nina sih bisa aja pakai SK Menpan apa ya, silakan ya. Ya, siap, Pak. Berarti Pak, tugas UTS-nya ini berupa PPT atau berupa apa Pak? PPT ya Pak ya? Enggak lah, jangan BPT. Berupa makalah berarti Pak? Makalah. Jadi Anda mau membuat perencanaan. Iya ya Pak. Perencanaan. Ya. Iya Pak, siap Pak. Nanti tugasnya nanti ya, tugasnya nanti. Kalau mau apa? Ya, nanti tugas